Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kita akan mempresentasikan tentang Business Acquisition dan Development Strategi yang akan dijelaskan oleh Akmal dengan lupa. Dengan anggota kelompok ada Faizal Rahman, ada Muhammad Akmal Zulfikar, ada Raihan dan Sabila Alfasyahda, lalu ada Alia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Akmal. Bisa dilanjut. Oke, mulai dari latar belakang dan potensi usaha. Alasan pemilihan proyek pengembangan yang pertama itu adanya tuntutan pasar dinamis yang dimana industri kuliner, fast food, dan bakery tumbuh cepat karena pergeseran gaya hidup modern yang praktis dan serba instan. Yang kedua itu yaitu keunikan pasar Kabuki yang dimana memiliki konsep fresh daily dengan harga yang sangat ekonomis mulai dari 3.500 yang memiliki daya saing yang cukup tinggi. Yang terakhir yaitu kesenjangan digital di mana operasional berpotensi tinggi namun terkendala dalam sistem pemasaran digital, manajemen stok serta branding yang minim. Boleh dilanjut? Di sini ada profil usaha kedai Kabuki yang dimana identitas bisnisnya. Nama usaha kedai Kabuki didirikan sejak 1 Juni 2024 oleh Ibu Hawa dan Bapak Ilham. Lokasi utamanya di Jalan Kabuki, Cisaat, Sukabumi. Kepatuhan regulasinya memiliki NIB dan sertifikasi halal aktif. Portofolio dan layanan, sektor produk, bakery, roti manis, milk bun, bolen, dan fast food. Produk unggulannya ada bolen pisang varian rasa yang best seller dan layanan drive-thru, akses cepat dan praktis untuk pembeli harian. Dan model pendapatannya direct retail, WhatsApp order, rapat, dan acara reseller. Boleh dilanjut. Karakteristik target pasar, yaitu ada ibu rumah tangga, pengambil keputusan belanja keluarga, sangat menggemari produk bolen pisang untuk konsumsi harian maupun hantaran kerabat, yang usianya dari rentang 35 sampai 60 tahun. Dan juga ada pelajar dan mahasiswa, pencari kudapan praktis, kekinian, dan ekonomis, seperti pizza, burger, risol mayo sebagai teman belajar sekelompok maupun berkumpul sosial. Dan yang terakhir ada anak-anak dan umum penikmat makanan manis, seperti donat aneka varian rasa, roti tawar, roti manis, yang mengutamakan harga terjangkau namun memiliki cita rasa yang lezat. Boleh dilanjut? Bisa dilanjut dari Bella. Baik, di Dari sini ada Bella. analisis. Kemana saudari Bella? Baik, di sini Eh, ada analisis SWOT kedai katanya belum Kabeki. keganti. Ada analisis SWOT kedai Kabeki. Yang pertama itu strength atau kekuatan, rasa produk prima, dan harga sangat kompetitif. Yang kedua itu ada varian menu komplit, bakery, dan fast food. Yang ketiga ada memiliki konsep drive-thru yang memudahkan pelanggan. Yang kedua ada opportunities, yaitu peluang. Tingginya peningkatan tren konsumsi roti harian, pasar pengiriman online, kuliner, atau ojol delivery sangat besar. Ekspansi agen penjualan khusus atau reseller. Yang ketiga ada weakness atau kelemahan. Identitas merek kemasan belum maksimal. Promosi media sosial terbatas dan belum berpola. PIRT dan hak merek masih tahap pendaftaran. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Fluktuasi dan ketidakstabilan harga bahan baku utama, persaingan ketat dengan industri rumahan sejenis. Yang terakhir itu ada penurunan daya beli pasar secara makroekonomi. Lalu ada identifikasi permasalahan utama.
area permasalahan utama. Yang pertama itu ada branding dan identitas merek lemah. Dampaknya kemasan polos menurunkan daya tarik visual. Produk tidak memiliki nilai pembeda di pasar sehingga sulit membangun loyalitas. Yang kedua itu ada pemasaran digital belum optimal. Dampaknya jangkauan pasar terbatas hanya pada konsumen lokal offline sekitar gerai fisik. Kehilangan potensi market luar daerah. Ketergantungan penjualan offline, omset rentan fluktuatif akibat cuaca buruk dan kondisi jalanan. Kehilangan konsumen yang gemar pesan makan daring. Yang terakhir itu ada fluktuasi harga bahan baku. Dampaknya itu kenaikan biaya bahan produksi menekan langsung profit margin, tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual produk secara mendadak. Baik, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi branding dan juga positioning. Yang pertama ada uh, rebranding logo. Uh, Setelah kita melakukan observasi termasuk uh, logo dari kedai kopi sendiri, kita melihat permasalahan di awal di mana kemasan produk masih polos dan identitas merek cenderung lemah. Kami mengusulkan langkah rebranding yang mutlak. Kami memutuskan untuk mengubah portofolio dari yang menjadi kedai kabuki. Penghapusan kata bakery sangat penting agar citra bisnis tidak terbatas pada produk roti saja. Mengingat saat ini produk telah berekspansi ke sektor fast food. Bersamaan dengan itu, identitas seperti visual logo juga diubah dengan mengganti icon gandum uh, menjadi topi koki dan tudung saji. Yang mana ini untuk mempertegas karakter barunya. Lalu melalui strategi positioning map yang baru, kedai kabuki diposisikan sebagai kuliner yang menawarkan fresh daily dengan varian menu komplit, baik bakery maupun fast food. Namun tetap mempertahankan harga yang sangat ekonomis dan kompetitif di pasar. Lalu ada strategi digital marketing yang terintegrasi. Beranjak ke strategi ini untuk mengatasi ketergantungan pada penjualan offline dan mengoptimalkan pemasaran digital. Yang pertama di sini kita melakukan optimalisasi media sosial. Kami menerapkan pembuatan konten harian untuk mengunggah konten video seperti behind the scene, testimoni pelanggan, serta menginfokan program interaktif seperti promo Jumat Berkah promo-promo tersebut guna meremajakan citra brand di mata audiens. Lalu yang kedua, pendaftaran pada ojol delivery. Kami secara resmi mengintegrasikan kedai kabuki ke platform GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Langkah ini untuk merobohkan batasan akses fisik sehingga omset tidak lagi rentan fluktuasi akibat cuaca yang buruk. Lalu yang ketiga, pemanfaatan marketplace khusus. Kami juga menyediakan opsi produk tahan lama seperti bolen pisang. Bolen pisang ini bervariasi yang menjadi bestseller di kedai kabuki ini untuk dipasarkan ke luar kota dengan memanfaatkan fitur bebas ongkir. Lalu ada strategi operasional dan juga SOP. Di sini kami menyusun strategi operasional atau SOP dengan cukup baku. Selama ini produksi masih mengandalkan resep ingatan subjektif yang beresiko merubah konsistensi rasa. Oleh karena itu, kami menerapkan 4 pilar SOP yang ketat. Yang pertama ada opening. Melalui opening ini meliputi pembersihan area gerai, pemeriksaan bahan baku, rekap stok harian, dan diakhiri dengan briefing bersama staf pada pagi hari. Lalu ada kedua pelayanan.
yaitu menstandarisasi prosedur penyambutan konsumen dengan cukup ramah, pencatatan transaksi yang presisi di kasir, serta pelayanan yang harus cepat. Lalu ketiga, kebersihan dan sanitasi. Di step ketiga ini, pembersihan dapur secara rutin demi menjaga higienitas dan memenuhi standar food safety. Lalu yang keempat ada closing, melakukan rekapitulasi penjualan harian, opname sisa stok, serta pengamanan gerai fisik. Lalu selain itu, kami juga mengusulkan strategi operasional dengan efisiensi biaya produksi. Kami menerapkan takaran resep tertulis yang ketat untuk menekankan jumlah pembuangan sisa adonan atau waste, melakukan pembelian bahan baku berbasis prediksi tren penjualan harian, serta mengevaluasi supplier secara berkala agar harga jual tetap ekonomis namun menghasilkan profit margin yang sehat. Melalui integrasi strategi branding, pemasaran digital, dan disiplin SOP ini, kami memproyeksikan laba bersih kedai Kabuki dapat melonjak dari 10 juta rupiah menjadi 17.500.000 rupiah per bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya itu ada analisis struktur keuangan dan laba. Untuk estimasi, untuk estimasi dan proyeksi cash flow bulanan itu ada di fixed cost atau biaya tetap itu ada di harga 15.500.000, di variable cost ada 24.600.000, dan untuk total omset aktual itu di 50 juta. Jadi di sini laba bersih saat ini ada di 10 juta, terus target laba pasca strategi ada 17.500.000, dan nilai ambang batas rate-nya ada 30.362.000. Bisa dilanjut. Untuk selanjutnya ada proyeksi dampak before versus after. Untuk aspek kinerja itu ada kanal distribusi. Untuk kondisi awalnya yaitu bergantung penuh pada gerai fisik offline harian serta pemesanan manual pasif WhatsApp. Untuk target realisasinya atau afternya itu akses multi saluran terintegrasi e-commerce, ojol dan ojol full delivery aktif. Terus yang kedua itu ada identitas merek. Untuk kondisi awalnya polos, visual seadanya, rentan ditiru kompetitor lokal sejenis. Dan untuk afternya yaitu kemasan berlogo, visual resmi, usulan baru yang seragam dan bercita premium. Untuk selanjutnya itu ada standarisasi mutu. Untuk kondisi awalnya produksi mengandalkan resep ingatan subjektif, risiko konsistensi rasa tinggi. Dan untuk afternya SOP baku harian tertulis menjamin kesamaan cita rasa dan kualitas di setiap sajian. Dan untuk yang keempat ada kinerja finansial. Untuk kondisi awalnya omset bulanan yaitu 50 juta dengan peroleh laba bersih sebesar 10 juta. Dan setelah afternya omset meningkat sebesar 15% menjadi 50.500.000 rupiah, dan laba bersihnya melonjak hingga 17.500. Dan di sini ada timeline rencana implementasinya. Peta jalan strategis jangka menengah yaitu sama 12 bulan pengembangan operasional bisnis. Di fase branding itu redesign logo baru usulan, cetak kemasan visual logo, dan setup feed sosial media. Terus untuk selanjutnya ada sistem integrasi yaitu pendaftaran GoFood, GrabFood, Shopee Food, dan pelatihan SOP dapur bagi staff. Terus yang kedua ada evaluasi laba 1, audit performa laba kuantial
dan analisis respon pasar terhadap menu fast food. Terus yang keempat itu ada skala reseller. Penjabaran penetrasi penjualan lewat agen reseller dan kampanye digital ads berbayar. Dan yang terakhir ada ekspansi outlet, yaitu studi kelayakan dan perencanaan persiapan pembukaan gerai fisik cabang baru. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kesimpulan dan analisisnya, ada potensi dan posisi sehat. Keunggulan realnya, kualitas produk Press Daily dengan margin harga ekonomis merupakan modal dasar yang sangat kokoh untuk memenangkan persaingan di pasar. Rasio likuiditas baik, omset aktual saat ini sebesar 50 juta sudah berada jauh melampaui batas titik-titik aman. Break-even point BEP sebesar 30 juta. Lalu ada rekomendasi urgent, rebranding mutlak. Langkah melepas bias tulisan bakery menjadi kedai kabeki membuka peluang inklusi lini produk cepat saji yang lebih komplit. Integrasi omnichannel, optimasi digital via ojol food, dan kemitraan reseller menjadi roda pendorong utama target pertumbuhan laba 15%. Next. Rekomendasi atau saran tindakan. Yang pertama ada pengesahan legal. Segera menuntaskan proses kelayakan administrasi izin, PIRT, dan paten hak merek guna menjamin perlindungan hukum dari pembajakan produk oleh kompetitor. Lalu yang kedua ada admin media sosial. Menunjuk admin paruh waktu khusus untuk mengunggah konten audio visual di Instagram, Reels, dan TikTok terjadwal guna meremajakan citra brand di mata audiens muda. Lalu yang ketiga ada disiplin SOP dan WAS. Mewajibkan standarisasi takaran resep harian kepada tim dapur guna menjaga konsistensi citra rasa sekalian mereduksi pemborosan waste bahan baku. Next. Baik, di sini ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.